Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, tekala kalau wingi tanggal setunggal, tanggal kali, tanggal 3 kalau panjenengan kok puasa, berarti puasa 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Rajab, dosa selama 6 tahun yang sudah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saking agungnya, saking besar dan agungnya pahala kita beribadah, khususnya puasa di dalam bulan Rajab. Kanjeng Nabi dawuhane summa kullu yaumin kafaratu syahrin. Adapun puasa di dalam bulan Rajab setelah tanggal 3, berarti mulai tanggal 4 sampai tanggal 30, setiap harinya puasa di dalam bulan Rajab mulai tanggal 4 sampai tanggal 30, setiap satu harinya punya fadilah dosa selama 1 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat Rogo Jambi yang saya taati, takmir masjid beserta jajaran kepengurusannya Masjid Besar Baitur Rahim yang saya hormati, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahad Tuhan yang senantiasa mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ila Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahad Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh fadilah, penuh karomah, penuh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Kanjeng Nabi dawuh, para bapak, para ibu, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu bulan saya, dawuh Kanjeng Nabi. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat saya. Diterangkan para bapak ibu jamaah rahimakumullah, wa innama sumiya Rajaba li'annal araba turjihu ay tu'addimuhu taqulu rajabtu syai'a idza abdabtu. Kenapa bulan Rajab ini kok dinamakan Rajab, para bapak, para ibu? Rajab ini yang artinya adalah agung. Rajab ini adalah artinya maknanya besar. Karena siapapun tegala beramal beribadah di dalam bulan Rajab senantiasa akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin Allahumma amin. Mila sangka niku Rajab niki diarani Rajab kang artine Rajab niku agung, besar, ageng, karena siapapun tatkala beribadah, beramal salih di dalam bulan Rajab senantiasa akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten ing bulan Rajab niki wonten kesunahan-kesunahan ibadah yang bisa kita laksanakan. Napa niku salah setunggalipun inggih punika puasa. Puasa teng bulan Rajab niki sing disunahaken niku tanggal pinten? Tanggal pinten mawon sing penting puasa teng salebetipun bulan Rajab. Sing disunahaken niku pinten-pinten posone teng bulan Rajab sak mampu kula panjenengan para bapak para ibu. Mampu poso sedina nggih monggo, kalih dinten nggih sae. Sedasa dinten poso teng bulan Rajab lebih bagus. Gangsal 11 dinten lebih luar biasa dan seterusnya. Para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ganjarane poso teng bulan Rajab dipun dawuhaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Shaumu awwali yaumin min Rajab kafaratu salasi sinina." Barang siapa yang puasa tanggal 1 bulan Rajab, ibu-ibu tanggal 1 bulan Rajab rumiyin pun siang. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang puasa tanggal 1 bulan Rajab, fadilahnya maka dosa selama 3 tahun yang sudah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Poso sedina ngepasi tanggal 1 bulan Rajab dosa 3 tahun disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dawuh wasani kafaratu sintaini. Puasa ngepasi tanggal 2 bulan Rajab, tanggal kali bulan Rajab, Pak. Poso tanggal kali bulan Rajab niku fadilaipun dosa 2 tahun sing wis dilakoni disepuro dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalisu kafaratu sanatin. Puasa tanggal 3 bulan Rajab, ngepasi tanggal 3 bulan Rajab, maka dosa yang sudah dilakukan selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti intine para bapak, para ibu, para jamaah, para rabu, tatkala kala wingi tanggal 1 tanggal kali tanggal 3 kula panjenengan kok puasa, berarti puasa 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Rajab, dosa selama 6 tahun yang sudah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allah. Ini saking agungnya, saking besar dan agungnya pahala kita beribadah, khususnya puasa di dalam bulan Rajab. Kanjeng Nabi dawuh malih summa kullu yaumin kafaratu syahrin. Adapun puasa di dalam bulan Rajab setelah tanggal 3, berarti mulai tanggal 4 sampai tanggal 30, setiap harinya puasa di dalam bulan Rajab mulai tanggal 4 sampai tanggal 30, setiap 1 harinya punya fadilah dosa selama 1 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah luar biasa nih fadilai ganjarane kula panjenengan sedaya menawi purun ibadah khususipun puasa di bulan Rajab. Para bapak,
para ibu, para jamaah, para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayah Ukiya an Saubana annahu qala kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam famararna bi maqbaratin fawaqafa alaihi salatu wassalam fabaka bukaan syadidan summa da'allah. Wonten sebuah hikayah diceritakan oleh sahabat Rasulullah ingkang naminipun sahabat Sauban. Sahabat Sauban ini cerita para bapak, para ibu, pada suatu hari sahabat Sauban ini diajak jalan-jalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sahabat Sauban ini berjalan bersama Rasulullah lewat di Maqbarah, melewati pemakaman atau kuburan umum para bapak, para ibu, para rakyat. Di saat melewati Maqbarah, kuburan umum ini, Rasulullah berhenti dan Rasulullah ini menangis. Diceritakan fabaka bukaan syadidan, nangis itu sampai tetesan ilur banget. Nemen aksane mular, aksane nangis kanjeng Nabi ini sampai tetesan ilur nangis kanjeng Nabi. Setelah Rasulullah menangis, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, sahabat-sahabat ini penasaran, akhirnya sahabat-sahabat ini matur dumateng kanjeng Nabi. Faqultu lahu lima bakita ya Rasulullah. Sahabat-sahabat matur, wahai ya Rasulullah, kanjeng Nabi, jenengan kok pas liwat kuburan ini tiba-tiba jenengan ini berhenti, terus jenengan nangis sampai terodosan kilo, lalu jenengan ini ndonga wonten napa kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi akhirnya berdawuh faqala ya Saubanu haula'i yu'adzabuna fi quburihim wa da'awtu lahum fa khaffafallahu anhumul azaba. Sahabat Sauban, kula pas liwat teng kuburan pemakaman umum Maqbarah niki wau, kula ningali ahli kubur, mayit-mayit sing wonten salebete kuburan iki disiksa kali Gusti Allah. Sahabat Sauban, lan siksane Allah ini luar biasa sahabat-sahabat. Saking boten tegane ati kula sahabat, saking boten mentolone ati kula ningali nggih ahli kubur mayit-mayit ingkang disiksa luar biasa kali Gusti Allah taala. Kula ular, kula nangis sampai terodosan ilo sahabat-sahabat. Sing-singgo terus kula dongaaken ahli kubur mayit-mayit niku. Alhamdulillah sakdene kula dongaaken sahabat, ahli kubur mayit-mayit niku siksane dipun ringanaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus sakdene ngoten kanjeng Nabi dawuh, summa qala alaihi salatu wassalam, ya Saubanu law sama haula yaumin min rajadan wa ma namu minhu lailatan ma uzibu fi kuburihim. Dan Nabi dawuh kali sahabat-sahabat, sahabat Sauban, seandainya ahli kubur mayit-mayit yang ada di kuburan ini dulu di waktu hidupnya Sauban, di saat bulan Rajab mau puasa 1 hari saja, dulu di saat hidupnya di dunia, di saat datang bulan Rajab, wahai sahabat Sauban, ahli kubur ini mau melek 1 malam qiyamul lail dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'uzibu, maka ahli kubur mayit-mayit ini pasti tidak akan diberi azab di dalam kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sauban, mirip dawuh kanjeng Nabi ini tambah penasaran para bapak, para ibu, para jamaah. Sahabat Sauban akhirnya matur malih, faqultu ya Rasulullah, as-sawmu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u azabal qabri. Wahai ya Rasulullah, apakah cukup hanya dengan puasa 1 hari di dalam bulan Rajab?
Apakah cukup hanya qiyamul lail, bangun di tengah malam, satu malam beribadah di dalam bulan Rajab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghapus, menghilangkan, punya jaminan azab kubur akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, matur wonten ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut jawaban Kanjeng Nabi, para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh. Kanjeng Nabi dawuh, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Thawban, wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi ma wajhallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin somana haroha wa qoma layaniha. Sahabat-sahabat, dawuhnya Kanjeng Nabi, ketahuilah sahabat, demi Allah yang telah mengutus saya menjadi nabi dan rasul, wahai sahabat-sahabat, puasa satu hari di dalam bulan Rajab, bebas tanggal pinten mawon para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh. Mungkin jenengan sing mulai tanggal setunggal sampai diteniki tanggal 19 dari siang dari poso, masih banyak kesempatan 16 hari lagi. Kanjeng Nabi dawuh, sahabat-sahabat, barang siapa yang puasa satu hari saja di dalam bulan Rajab, dan barang siapa yang bangun di tengah malam dalam rangka beribadah kepada Allah satu malam saja di dalam bulan Rajab, ketahuilah wahai sahabat-sahabat, maka itu pahalanya sama seperti puasa selama 1 tahun tidak ada hentinya, dan pahalanya sama seperti setiap malam tidak pernah tidur qiyamul lail beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Alhamdulillah, masya Allah. Pak, poso sedih tentang bulan Rajab ganjarane sami kali poso setahun. Kira-kira bapak-bapak pernah poso setahun, Pak? Abad juga masa sange, ojo kok setahun. Senin Kemis dikon ngoyo ngoyo. Senin Kemis biasanya poso. Delalak dulu duwe gawe prai dari poso gawe. Abad Senin Kemis wae. Ibu-ibu kira-kira suwengi melek ibadah ya mulai tahajudan witan maca Al-Qur'an terus suwengi melek sampai setahun nanti Bu. Dan bengi ibu-ibu di jam loro yang tadi tercedek pipis mata pipis boleh mati masuk balik ke kamar dulu di Allah. Cari malaikat pet tempat di jam loro tangi di masa-masa di bandar tahajud dan dia mulai balik pipis masuk balik ke kamar dulu di Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, niki fadilahipun bulan Rajab luar biasa. Wonten sebuah hikayah malih dipun critakake para bapak, para ibu, para rawuh. Hukiya anna mar'atan fi baitil maqdis kanat 'abidatan idza jaa syahru Rajab taqra'u kulla yawmin qul huwallahu ahad isnatay asyarata marratan ta'timan. Wonten sebuah hikayah cerita zaman dahulu di Baitul Maqdis Palestina. Ini ada seorang perempuan abidah, ahli ibadah. Tapi tiap setri para bapak, para ibu, terutama tekala sampun masuk ke bulan Rajab, ibadahnya itu istimewa. Ibadahnya itu istimewa. Apa yang menjadi istimewa ibadahnya seorang perempuan ini di dalam bulan Rajab? Lampun mancing masuk ke bulan Rajab, tiap setri ini para bapak, para ibu setiap hari wiridan maca surat Ikhlas qul huwallahu ahad iku ping 12. Ping pinten Bu? Kali 12.
Nggih, kul huwallahu ahad surat Ikhlas ping 12 niki nggih enteng. Tapi ada yang lebih istimewa lagi para bapak, para saudara, para rawuh. Yang setri niki lampun masuk ke bulan Rajab. Wa kana tanzikul libasal atlasa wa talbasu saubal bilasa. Istimewanya seorang perempuan niki lampun masuk ke bulan Rajab niku pakaian yang atlas. Bahasa Arab niku teng mriki niki siyabal atlasi niku atlas. Biasanya kan bapak-bapak kagum muni atlas ini tidak asing. Itu adalah merek sebuah sarung. Kan ada ya? Sarung atlas. Sarung atlas itu yang merek kelasnya kelas bawah dan menengah itu atlas. Atlas itu satu pabrik, satu perusahaan dengan BHS. Kadungkan kelas menengah ke atas itu mereknya BHS saja. Jadi atlas kali BHS itu satu perusahaan. Atlas itu ternyata yang boten namung sekedar merek sarung, itu punya makna. Atlas itu maknanya bagus, apik. Jadi kadang bapak-bapak kok nganggo sarung atlas berarti artinya nganggo sarung kang apik. Jadi atlas itu artinya apik. Satu perusahaan dengan BHS. Kok ngerti urusan sarung? Alhamdulillah ibu-ibu kula dengan bendino betul tahu celonoan sarungan terus ibu-ibu. Sarungan itu luar biasa. Sarung itu manfaatnya luar biasa. Sarung itu praktis, ekonomis, isis, yang nomor 4 gelis. Makanya bapak-bapak masya Allah ya, kadung ono wong kok bendino nganggo sarung, aja umur mesti anake kakak ya. Alhamdulillah Bu, kula niki alhamdulillah Pak ya, yoga nembe gangsal. Ya, yoga nembe gangsal. Dongakaken bukan nomor 6 masa proses saja. Alhamdulillah. Iku krana kok hikmah manfaate bendino nganggo sarung. Ini masyaallah. Jadi makanya kata bapaknya aja oleh celonoan kan nganggo sarung bendino ya. Jadi sarung niku praktis, ekonomis, isis dan gelis. Diucalaken beres. Alhamdulillah. Kembali malih kali cerita niku para bapak, para sedherek, para rawuh. Dadi tiang setrika wonten ing tanah Baitul Maqdis Palestina itu tatkala sudah masuk bulan Rajab itu sangat diistimewakan. Salah satu istimewanya tatkala sudah masuk malam pertama bulan Rajab itu pakaian yang setiap harinya dipakai, pakaian ikan sae-sae, ikan apik-apik itu dilepas para bapak, para ibu, dicopot tuh, diumbah, dilepit, disalap teng lemari. Terus setiap sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab, ternyata ibu ini punya pakaian khusus di dalam bulan Rajab, tapi pakaian ibu dan saya. Mriki diceritakan nggih niku nggih talbasu siyaban libasi, pakai pakaian sing khusus di dalam bulan Rajab, tapi pakaian niku koyo pakaian sing dadi damel mendamel utawa didamel tendang. Jadi pakaian sing setiap hari dipakai untuk di dapur itu tentunya adalah pakaian yang tidak bagus, tapi khusus nggih. Setiap bulan Rajab selama 1 bulan nggih damel niku yang sedherek niki. Adapun pakaian yang lain dilempit nggih, diumbah, dilempit, dilebetaken teng lemari. Terus setiap masuk tanggal 1 bulan Rajab, pakaian yang biasa seperti pakaian untuk di dapur itu dipakai selama 1 bulan di dalam bulan Rajab. Tatkala sudah berakhir, selesai habis bulan Rajab, pakaian itu diumbah malih, dilempit, disalap teng lemari. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, dan istimewanya lagi seorang perempuan ini tidak hanya urusan pakaian, tapi tatkala sudah masuk ke bulan Rajab, yang setri ibu pun boten medal dugi beliau. Semuanya urusan kebutuhan dapur, kebutuhan pokok
pokok dan segala macam sebelum bulan Rajab ini pun disiapakan sedaya pun nyetop para bapak para ibu para orang yang sehingga tatkala sudah masuk bulan Rajab selama 1 bulan yang sedherek ini pun boten medal mugi griya hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilalah kira-kira pertengahan bulan Rajab tiang sedherek ini sakit para bapak para ibu para orang. Tiang sedherek ini gadah yoga setunggal jaler boten wonten malih tatkala sakit yoga ini ditimbali. Sahabat tadi ditimbali seorang ibu ini wasiat kepada putranya. Le anakku, tatkala ibu iki dikersane dipundhut wonten ngersane Gusti Allah le, aku wasiat abi sampeyan. Tolong mayit jenazahku iki besok sesuk lah aku memang dikersane iki dipundhut wonten ngersane Allah, jenazah mayitku iki kapanono ambil baju klambi sing setiap bulan Rajab kita pakai. Ojo dikapani ambil kain kapan, kain lawan sing biasa dienggo ngapani mayit-mayit. Niki wasiat sinten seorang ibu terhadap putranya. Nun sewu para bapak para ibu, tatkala kita punya orang tua dan orang tua itu meninggal, 3 perkara yang wajib harus dilaksanakan. Selaku ahli waris atau putra putri dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Nomor perkara telu niku 1 wasiat. Tatkala orang tua kita itu wasiat yang baik itu wajib harus kita laksanakan. Tatkala wasiat itu betul dilaksanakan, orang tua kita akan tidak ridho kepada kita. Ini yang pertama. Yang nomor kali urusan utangnya tiang sepah nikah ninggal dunia, ahli waris putra putrinya harus siap membayari utangnya orang tua. Yang nomor 3, tatkala kita punya orang tua meninggal dunia, kewajiban ahli waris, kewajiban kita selaku anak yang nomor 3 yaitu tatkala orang tua ini meninggalkan tirka harta benda atau harta warisan. Harta warisan itu harus dibagi dengan ahli waris sesuai dengan syariat hukum Islam, dengan syariat ilmu fikih, ilmu faraid yang sudah dicantumkan atau yang sudah dijadikan hukum di dalam ilmu fikih. 3 hal itu untuk dilaksanakan tatkala kita punya orang tua sudah meninggal dunia. Sing terutama terkait masalah wasiat. Dan delalah kersane Allah, para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, si anak lanang siji kang boten enten liyane iki delalah niku jadi anak yang sukses, kaya, banyak uang dan banyak hartanya. Delalah kersane Allah setelah si ibu ini sakit wasiat kepada putranya, jelang beberapa hari, subhanallah, seorang ibu ini pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah orang tuanya ibu ini wafat meninggal dunia, karena anak ini adalah anak satu-satunya, dasare niki sukses, dasare sugih kata yatrone, maka tatkala mau menjalankan wasiatnya sang ibu, si anak ini delalah gengsi. Yugo niki delalah para bapak, para sedherek, para rawuh, niki gengsi, isi malu. Kira-kira seandainya ibu saya meninggal, saya anak satu-satunya, saya sukses, mayit jenazah ibu saya kapani, saya buntel dengan pakaian yang biasa, pakaian yang tidak baru, pakaian yang tidak baik. Seperti apa tetangga masyarakat saya? Akan pasti ini akan menjelek-jelekkan kepada saya. Krono igune, krono gengsine, yang sehingga terpaksa seorang anak ini tidak menjalankan wasiat seorang ibu. Hingga akhiripun singkat cerita, para bapak, para ibu, para rawuh, jenazah mayit sang ibu niki wau dikafani damel kain mori, kain kafan ingkang sae, ingkang bagus, boten melaksanakan wasiat seorang ibu. Setelah ibu ini dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, pada malam harinya sang ibu ini datang di dalam mimpinya sang anak ini.
Ibunya marah-marah. Ibu ini ngamuk-ngamuk para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh. Ibu ini ngendika, "Lek, ibu gak rido ami sampean. Sampean iki wis tak wasiati, lah ibu iki tinggal donya, lah ibu iki sedo, jenazah mayit ibu tak kon ngafani nganggo baju sing setiap bulan Rajab tak nggo iki, tapi sampean krono egone, krono gengsine, sampean gak nglaksanani wasiat ibu gak rido dunia akhirat tapi sampean teh." Subhanallah, setelah mimpi didatangi ibunya marah-marah dan tidak ridho kepada sang anak ini bangun kaget, boten ngenteni benjing malih, boten ngenteni benjing siang malih. Seketika tengah malam itu sang anak mengambil cangkul, sang anak mengambil sekrop. Seketika pada malam itu anak ini langsung datang ke kuburannya ibunya, digali kuburan ibu kali nangis si anak lanang ini, para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh. Tujuanipun mayit ibu ini dipundhut dan kain kafannya akan diganti dengan baju yang sudah menjadi wasiat dari seorang ibu. Dibongkar, diduduk, digali kuburannya ibunya. Setelah digali melangkat ini dibongkar, apa yang terjadi? Subhanallah, wallahu akbar. Ternyata mayitnya sang ibu yang baru tadi siang dimakamkan, malam itu digali oleh sang anaknya. Mayit seorang ibunya sudah tidak ada di dalam kuburan. Anaknya tambah jerit, tambah nangis, betul karo-karoan ibu. Geraten nopo, geraten getun menyesal mau menjalankan wasiatnya ibunya karena ibunya sudah tidak ridho. Tatkala makamnya, kuburannya dibongkar, mayitnya sang ibu ini sudah tidak ada. Tatkala sudah tidak ada mayitnya sang ibu, si anak ini nangis tambah betul karo-karuan. Di saat itu para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, niki saking langit enten hatib, enten nida, enten suara tanpa rupa. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib niki ngomong dawuh saking langit, dawuhipun hatib niki, amma alimta annaman adzama syahrana rajaba la tatruku fil qabri faridan wahida. Ketahuilah mas, ibu sampean itu saat sampean kuburkan di dalam kuburannya, pada saat itulah juga sudah diangkat oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketahuilah mas, ibu sampean itu adalah orang yang ahli memuliakan bulan Allah, bulan Rajab. Maka tatkala orang yang ahli memuliakan bulan Allah, bulan Rajab, tatkala meninggal dunia di dalam kuburan, Allah tidak ridho, Allah tidak rela. Tatkala ahli memuliakan bulan Allah di dalam kuburannya, faridan wahidan, dalam keadaan sendirian. Maka dari itu, setelah sampai kuburkan mas, setelah sampai meninggalkan kuburan ini, seketika itu mayit jenazah ibu sampean langsung diangkat, dipindah oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masya Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, monggo wonten ing bulan Rajab ingkang tasih wonten sisa kurang lebih setengah bulan, yang mana bulan Rajab datangnya hanya 1 tahun sekali. Mumpung saat ini kula panjenengan tasih diberi kesempatan panjang umur, sehat walafiat, kesempatan tahun ini di dalam bulan Rajab ini, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa
ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك ونستعينك على فساد بنا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah majelis Rahimahullah sambil sampaikanlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Ismail Marzuki, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Dan saya sebagai takmir Majelis Besar Rahimahullah mengucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak dan ibu. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, dengan kita, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan segala usaha kami akhiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ini sikir. Suwun. Action. Kurang sih. Sana sih tahan sih. Itu saya terus nulis Karsiti. Wah, Mata itu. kurang piro? Si. Kurang piro? Kurang siji. Hah?